Selamat ketemu lagi bersama saya, Stevie Regar. Saat ini saya akan berbagi ilmu bagaimana cara penggunaan untuk aplikasi Zoom. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat buat kalian semua, terutama untuk guru-guru yang belum memahami cara penggunaan aplikasi Zoom ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian dalam proses pembelajaran di masa pandemik ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel SNG TV Channel Manado, SNG TV Channel Kawanua, Joy Channel, profil sekolah SD Katolik 10 Santa Teresa Manado, dan CEO SNG Group. Oke, langkah yang pertama kita menggunakan untuk aplikasi Zoom untuk handphone. Jadi kenapa handphone? Karena handphone itu sangat mudah dipergunakan untuk proses pembelajaran. Bisa dibawa kemana-mana, ringan, dan bisa kita mengajar secara online terhadap siswa-siswi kita yang ada di rumah di masa pandemik ini. Oke, kita mulai saja. Pertama kali kita akan membuka aplikasi Zoom dari handphone kita. Ya, tampilannya seperti ini. Kita lihat pada settingannya. Untuk settingan ini biarkan saja belum aktif selama proses Zoom itu belum dimulai. Langkah yang pertama yaitu kita menekan di New Meeting. Kita bertindak sebagai host New Meeting. Untuk mengaktifkan video secara otomatis atau kamera secara otomatis kita aktifkan. Bila tidak, kita nonaktifkan. Untuk use personal meeting ID, bila kita tidak mengaktifkan, maka meeting ID ini akan berganti-ganti. Bila kita mengaktifkan ini, maka meeting ID kita terus seperti ini, permanen. Oke, kita langsung saja klik Start Meeting. Start Meeting berarti kita bertindak sebagai host di dalamnya. Kalau host itu seperti pemimpin rapat atau moderator. Ini foto profil yang saya punya. Kemudian untuk mengaktifkan kamera depan untuk memperlihatkan wajah kita, kita aktifkan Start Video. Ya, Start Video supaya orang bisa melihat atau siswa bisa melihat kamera kita, wajah kita. Para anggota rapat bisa melihat wajah kita. Host, orang yang memimpin rapat atau orang yang mengajar. Oke. Karena kita sebagai guru, kita harus bertindak sebagai host. Bila kita tidak mau menampilkan kamera depan kita, maka kita klik di Stop Video dan akan muncul kamera foto profil yang ada di aplikasi Zoom kita. Dan mengaktifkan kameranya seperti ini. Jadi kalau ada tanda warna merah silang, itu
kameranya tidak aktif. Kalau kita tekan satu kali lagi, kamera menjadi aktif. Yang kedua, untuk mute. Jadi kalau kita klik di mute untuk mic-nya, bila warna merah berarti unmute. Unmute, suara kita tidak terdengar terhadap anggota atau siswa yang ada di rumah. Jadi sebaiknya kita mengaktifkan mic-nya supaya anggota atau siswa yang ada di rumah bisa mendengar apa yang kita jelaskan. Kemudian kita lihat fungsi-fungsinya. Klik more. Di sini bisa kita disconnect audio, chatting, atau meeting setting. Meeting setting ini kita bisa melakukan pengaturan yang ada di dalamnya. Seperti ini. Bisa melakukan share screen. Kita lock screen, jadi tidak mengunci. Lock meeting, waiting room. Waiting room itu seperti ini. Partisipan, orang yang mengikuti meeting atau pembelajaran atau di dalam kelas. Jadi siswa akan terlihat, siswa-siswa mana atau anggotanya bisa dilihat di sini. Jadi untuk melihat anggota Zoom-nya, partisipan, klik di partisipan, kemudian kita mau mengundang anggota kita atau siswa kita dengan cara klik di invite, copy link, kemudian kita buka grup WA, jadi contohnya kalau kita mau pilih di kelas grup WA kelas boleh. Ini karena contoh kita masukkan di contoh seperti ini. Misalnya ini di grup kelas, kita tahan lama, tekan lama. Setelah muncul tempel dan papan klip, kita klik tempel. Maka secara otomatis akan keluar alamat Zoom kita atau link Zoom kita kirim. Maka anak-anak atau para anggota Zoom atau partisipan itu tinggal klik di link tersebut untuk join bersama dengan Zoom yang kita atau meeting Zoom yang kita buat tadi. Jadi anak-anak tinggal klik di sini, di link Zoom yang kita bagikan di WA group, anggota atau anak-anak tinggal klik di sini dan secara otomatis bisa bergabung di pembelajaran Zoom. Kita kembali lagi setelah kita undang, maka seluruh siswa yang masuk atau partisipan yang masuk akan terlihat di sini dan tinggal kita klik invite. Invite berarti kita menerima para anggota Zoom.
Jadi di sini kita sebagai host, pengendali. Kemudian bila partisipan atau siswa atau anggota Zoom terlalu ribut dalam proses pembelajaran atau proses rapat, maka pihak host itu bisa menonaktifkan mic-nya dengan cara mute all. Mute all. Maka dengan sendirinya semua mic yang ada di partisipan itu pada posisi mute atau suara mereka tidak bisa dengar. Hanya suara kita yang bisa dengar. Dan bila mengaktifkan kembali, misal di tampilan mereka itu tampilannya seperti ini. Bila mengaktifkan kembali untuk berbicara, jadi bila anggota atau siswa atau guru atau peserta anggota rapat di Zoom untuk berbicara, maka mereka tinggal menekan unmute. Unmute berarti mereka mengaktifkan ini. Kalau posisi seperti ini, lihat di mic sebelah kiri bawah, suara mereka bisa saya dengar sebagai host. Dan bila posisi seperti ini, suara mereka tidak bisa saya dengar. Contohnya seperti itu. Jadi kalau merah, suara kita itu tidak bisa dengar oleh orang lain. Kalau kita matikan merahnya, berarti suara kita bisa terdengar oleh anggota Zoom yang ada. Jadi untuk para host bisa mengendalikan anggota atau partisipan dengan cara mematikan mic mereka dengan cara mute all. Mute all. Maka semua partisipan atau siswa mic-nya dimatikan. Bila diizinkan untuk berbicara, maka siswa atau guru atau anggota atau partisipan tersebut, bila mic-nya seperti ini, jadi kalau saya mute, para anggota atau siswa atau partisipan yang mengikuti rapat di Zoom untuk berbicara, mereka harus mengaktifkan mic yang ada di sebelah kiri. Jadi hilangkan merahnya seperti ini. Oke. Bila kurang jelas bisa komentar di bawah video ini. Kemudian share screen. Kita juga bisa proses pembelajaran melalui share screen. Kita bahas tentang kalau kita mau share foto, bisa klik di foto, dokumen, ada website atau screen. Kita pilih screen. Kita pilih screen berarti tampilan di anggota seperti ini. Jadi para anggota meeting bisa melihat tampilan yang ada di screen handphone saya seperti ini. Jadi apa yang saya tampilkan di layar handphone saya ini, anggota Zoom bisa melihatnya seperti ini. Berbagi screen. Jadi mempermudah dalam proses pembelajaran. Jadi kita membuka YouTube, maka anggota Zoom atau siswa bisa melihat video pada YouTube tersebut. Seperti ini.
Jadi kalau tampilannya seperti ini, seluruh anggota meeting atau para siswa yang ada di rumah bisa melihat seperti yang ada di sini, di layar handphone kita. Jadi kalau tampilan di layar handphone kita seperti ini, maka semua yang ada anggota di Zoom meeting itu sama seperti yang saya perlihatkan. Nah, untuk kembali, kita klik yang di bagian bawah ada anak panah dan klik stop screen. Ya, seperti ini. Stop screen. Kita kembali ke aplikasi Zoom-nya. Oke, ada juga share whiteboard. Share whiteboard, kita bisa menulis apa saja di sini. Contohnya, bisa menghapus, bisa memilih warna, menghapus, dan sebagainya. Kita kembali lagi, close, maka akan stop share. Kita klik stop share. Oke, kembali lagi ke kamera untuk pembelajaran Zoom. Jadi untuk kamera seperti ini, para anggotanya pun bisa melihat wajah saya. Bila kita klik di stop video, maka yang akan tampilkan di anggota Zoom hanya foto profilnya saja. Kita aktifkan kameranya, maka tak akan terlihat wajah host, wajah gurunya, wali kelasnya, guru yang belajar kepada anak didiknya di rumah, atau para pimpinan rapat bisa melihat anggotanya. Oke, sampai di sini dulu informasi pembelajaran Zoom. Bila kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah video ini, dan saya akan usahakan untuk membuat videonya sesuai dengan permintaan. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya ini. Bagikan kepada teman-teman sekalian, dan salam sehat untuk kita semua. Jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan dengan sabun air yang mengalir, jaga jarak dengan yang lain. Oke, sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Bye.